Iya. Untuk pertanyaan ketiganya, boleh nggak sih kalau misalkan kita itu ingin meminta jodoh sesuai dengan keinginan kita, sedangkan kalau sendiri kan telah memasang-masangkan setiap makhluknya begitu ya. Jadi Iya. kalau semisal kita pengen nih minta jodoh yang maksudnya yang kayak yang baik atau yang soleh kayak gitu, maksudnya tidak yang kan kita nggak tahu Allah menjodohkan kita sama siapa begitu Ustaz. Jadi boleh nggak kalau kita pengen minta jodoh sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya. Sebenarnya begini, kalau hal-hal yang baik kita minta ke Allah, kalau dibilang boleh, boleh saja. Boleh saja. Gitu ya. Kalau di dalam dunia riyadhahnya wisata hati itu silakan disebutkan. Silakan disebutkan apa yang menjadi keinginan kriteria dari jodoh yang diinginkan. Terkadang kan begini, apa ya? Artinya ini berbicara boleh ya. Bolehkah tadi? Boleh, boleh. Nggak ada larangan gitu loh. Nggak ada larangan. Cuman kalau kita kembalikan lagi, memang sebelum kita minta sedetail itu yang kita inginkan, maka coba itu tadi, hal-hal yang pertama saya sampaikan tadi, perbaikan diri, Ustaz. kemudian terus apa namanya, jadilah orang yang pemaaf dan lain-lain tadi. Itu diaplikasikan dahulu, lalu kita baru minta ke Allah. Jadi jangan langsung minta tapi tidak ada kontribusi gitu. Kita berikan kontribusi dulu kita kepada Allah. Jadi biar doa itu mustajab. Biar doa itu mustajab, salah satu percepatannya adalah dengan amal-amal soleh yang tadi saya sampaikan. Gampang memaafkan, kemudian terus apa namanya, berbagi baik di waktu lapang maupun sempit, terus tidak mudah marah dan gampang bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa. Nah, baru nanti setelah itu kriterianya disebutkan, monggo silahkan yang baik-baik. Meskipun begini ya, ketika nanti kok saya sudah detail banget mintanya ke Allah, tapi kok ngasihnya Allah seperti ini. Kita tidak boleh seudon seperti itu. Kita harus tetap husnudon, bagaimanapun kita ini yang menciptakan Allah. Allah itu maha tahu kebutuhan kita. Wilayah kita hanya berdoa, berikhtiar yang lebih baik. Allah yang ngasihnya bagaimana itu ketentuan Allah. Maka saya sering guyon itu begini. Silahkan Anda minta sedetail mungkin. Ya Allah, berilah saya jodoh yang kaya asal soleh. Kalau itu cewek, ya kan? Ya. Itu sudah detail kan, sudah lumayan detail. Nah, nanti akan dibalas itu sama si cowoknya. Semisal ini si cowok dia menginginkan perempuan yang sudah dia dambakan. Tapi iya, ternyata kriterianya tinggi banget gitu. Akhirnya mengeluarkan satu jurus doa juga. Ya Allah, turunkan kriterianya. Ya Allah, turunkan kriterianya. Jadi sehingga nanti dia gampang Allah mentakdirkan untuk menurunkan kriteria si cewek tersebut, ya mudah untuk menerima ketika ada seseorang laki-laki yang hendak meminangnya. Jadi seperti itu Mbak. Bolehnya boleh-boleh saja, silahkan. Yang penting itu tadi ya, selama ya kriteria kita yang diinginkan itu baik, monggo. Tapi ketika nanti Allah mengijabah doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu jangan menyalahkan Allah dulu. Ya, setiap apapun itu pemberian Allah pasti bagus. Yang tidak bagus itu adalah sikap kita. Ada seorang dai itu, saya lupa. Dulu pernah menyampaikan begini. Keripik itu kan, keripik singkong itu Mbak, itu kan ada rasa pedas, ada rasa manis, ada rasa asin, sama yang original ya, empat rasa. Semuanya itu enak. Yang bikin tidak enak itu cuma satu, sariawan. Iya, benar. Mau dikasih yang original juga perih, mau dikasih yang manis juga perih,
asin tambah perih, yang pedas apalagi makin perih. Nah, ketika kita meminta kepada Allah untuk didatangkan jodoh yang kita inginkan, lalu Allah datangkan yang sudah tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sebenarnya sudah bagus. Kenapa? Berarti Allah menghendaki seperti itu. Nggak mungkin Allah itu berkehendak untuk lebih berkehendak keburukan untuk hambanya. Pasti itu bagus. Cuma kita tidak bisa melihat hal yang bagus itu karena hati kita lagi, iman kita sedang sariawan. Ya, hati kita sedang sariawan. Kalau iman kita sehat, tidak lagi sariawan, insya Allah pemberian itu akan menjadikan kita legowo. Kita melihat yang memberi, masalah, yang memberi. Yang memberi ini adalah maha segala-galanya, yang menciptakan kita. Yang kita tidak mampu untuk mengukur kenikmatan semua yang sudah diberikan. Nah, jadi logika berpikir sederhananya begini, kalau kita dikasih orang yang kita sayangi, entah barang itu enak tidak enak, pasti suka. Karena kita, kondisinya kita melihat yang memberi. Oh, ini yang memberi adalah istri saya. Oh, ini yang memberi adalah suami saya. Enak tidak enak, tetap senang. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak.